Shalom adik-adik. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Pastinya selalu sehat dong. Nah adik-adik, hari ini kami bertiga, Kalisma, ditemani oleh Kak Nunut. Hai adik-adik. Dan Katika. Hai adik-adik. Kami bertiga akan menemani adik-adik dalam pembelajaran firman Tuhan pada hari ini. Nah, Kalisma dan Katika sudah siap? Ya. Siap. Oke, kalau gitu adik-adik yang di rumah, kita akan mulai dengan lagu pujian dari Sekolah Minggu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Kak Syera. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada hari Minggu ini kami bersyukur karena Tuhan senantiasa menyertai setiap perjalanan kami. Pada hari Minggu ini Tuhan, adik-adik sekolah minggu akan disapa oleh firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai adik-adik sekolah minggu agar firman-Mu bisa menjadi pelita di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu dan kami berdoa bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 28 sampai dengan ayat 35. Mari adik-adik kita dengarkan firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Maka kata mereka kepadanya, tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga.
Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengar ini adalah tentang roti hidup. Yesus adalah roti hidup. Barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan lapar, tidak akan haus, karena Yesus adalah air kehidupan, karena Yesus adalah roti kehidupan. Oleh karena itu melalui firman Tuhan ini, adik-adik diajar oleh firman Tuhan supaya percaya kepada Yesus, bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Siapa yang percaya pada Yesus akan berbahagia. Siapa yang percaya kepada Yesus akan sejahtera. Karena Yesus adalah roti kehidupan. Karena Yesus adalah jalan kebenaran. Karena Yesus adalah sumber segala-galanya dalam kehidupan manusia. Sumber segala-galanya maksudnya adalah yang benar, yang baik, yang bisa membuat adik-adik sekolah minggu mengenal kebaikan Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Adik-adik sekolah minggu hendaklah rajin belajar, rajin berdoa, membaca Alkitab tiap hari. Siapa dari adik-adik sekolah minggu yang membaca Alkitab tiap hari? Siapa dari adik-adik sekolah minggu yang berdoa tiap hari? Doakanlah dirimu, doakan orang tuamu, doakan gerejamu, doakan bangsa kita. Sampai saat ini kita masih ibadah dari rumah, kita masih belajar dari rumah. Adik-adik diminta oleh Tuhan supaya tetap bersyukur, supaya tetap bersabar, karena segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan yang memberi dan Tuhan juga yang menentukan kehidupan manusia di dunia ini. Firman Tuhan berkata dari Yesaya 26 ayat 20, bahwasanya di rumah saja, masuklah ke kamarmu, masuklah ke rumahmu, sampai murka Tuhan tidak ada lagi. Oleh karena itu tetap di rumah adik-adik. Kalau terpaksa harus keluar dari rumah, adik-adik sekolah minggu harus pakai masker, supaya adik-adik sekolah minggu tetap sehat. Senantiasa berdoa, cuci tangan, jaga kesehatan, supaya adik-adik senantiasa sehat. Firman Tuhan berkata dari Yeremia 33 ayat 6, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitmu, Tuhan yang menjagamu saat engkau keluar dari rumah dan saat engkau masuk dari rumah. Karena Tuhan itu adalah kehidupan kita. Adik-adik sekolah minggu harus percaya bahwa Yesus adalah jalan kehidupan, jalan kebenaran, bahwa Yesus adalah roti hidup. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan lapar, tidak akan haus. Inilah firman Tuhan pada minggu ini. Kiranya adik-adik sekolah minggu dijaga oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, rajin berdoa, baca Alkitab,
terus belajar dari rumah, taati nasihat daripada orang tua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu dari Yohanes 6 ayat 28 sampai 35, di mana Tuhan mengajar kami bahwa Engkau adalah roti hidup. Siapa yang percaya kepadamu tidak akan lapar. Siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan haus. Oleh karena itu, tuntunlah iman kami supaya percaya kepadamu, sumber kehidupan kami, sumber kebaikan, sumber inspirasi, sumber berkat. Berkati adik-adik semuanya, dimanapun mereka berada, supaya adik-adik sekolah minggu senantiasa sehat, rajin berdoa, membaca Alkitab, dan tetap belajar dari rumah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu pada hari Minggu ini. Amin. Hai adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kan sudah mendengar khotbah dari Amang Pendeta mengenai roti kehidupan. Nah, ketika hari ini kita akan membuat kreativitas di kelas pada minggu ini. Kira-kira apa ya, Katika? Nah, seperti yang sudah tersedia di sini, hari ini kita akan membuat roti kehidupan. Bahan-bahan yang kita butuhkan ada beberapa ya, Kalisma. Oke. Ada gunting, ada juga pensil, ada krayon, ada lem kertas atau double tip. Berikutnya ada kertas warna putih atau polos. Seperti ini. Berikutnya ada kertas karton atau bisa juga menggunakan kertas koncord. Dan yang berikutnya ada kertas origami. Untuk warnanya bebas ya adik-adik, boleh dipakai yang ada di rumah ya. Oke. Nah, berikutnya Kakak Tika dan Kakak Lisma akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya ya adik-adik. Nah, adik-adik, setelah tadi bahan-bahannya sudah kita siapkan, kita mulai menggambar polanya ya adik-adik. Kita ambil dulu kertas warna putih seperti ini. Nah, kemudian kita gambar. Setelah kita gambar seperti ini polanya, kemudian kita di dalam kertas ini kita tulis ya adik-adik, tulisannya Yesus is my bread life. Jesus is the bread life ya, Kak Lisma ya. Betul, Jesus is the bread life. Nah, berikutnya Kak Lisma di kertas polosnya kita gambar apa lagi Kak Lisma? Kemudian kita gambar ada salib dan juga Alkitab ya adik-adik. Nah, nanti seperti ini. Jadi ada tulisan Jesus is the bread of life. Ada gambar salib dan juga ada gambar Alkitab. Nah, seperti ini ya. Setelah itu, setelah adik-adik buat, adik-adik boleh mewarnai dengan kreativitas adik-adik masing-masing ya, boleh warna apa aja. Kemudian setelah kita buat yang ini, kita buat lapisan yang kedua, yaitu kertas origami. Kertas origami seperti ini. Sama ya adik-adik, polanya sama seperti ini. Nanti kita buat polanya seperti ini, kemudian ditempel seperti ini. Nah. Nah, nanti setelah itu kita gunting, kita buat seperti ini jadinya adik-adik ya. Seperti ini. Gambarnya atau polanya harus lebih besar dari yang pertama, yang putih ini. Supaya pada saat nanti ditempel, dia akan lebih besar seperti ini adik-adik. Nah, setelah ini selesai, satu lagi ada yang ketiga. Yaitu dari kertas yang ini. Kertas karton atau concord yang warnanya kuning atau boleh warna apa aja ya. Setelah gunting kemudian seperti ini nanti jadinya adik-adik.
Setelah itu kita tempel, nanti akan menjadi seperti ini. Kita tempel dulu ya adik-adik ya. Berarti kita ada 3 lembar ya Kalisma ya? Betul Kak Tika. Satu, dua, tiga, angkat ya. Taram, jadinya seperti Seperti ini ya adik-adik. Ya. Nah, kalau adik-adik di rumah mau menggunakan tali supaya bisa digantung, bisa juga ya adik-adik dibuatkan seperti ini. Nih, seperti ini adik-adik ya. Ya. Oke, setelah itu apa lagi ya Kak Tika? Setelah itu, untuk stepnya sudah selesai Kalisma. Oke. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah selesai mengerjakan kreativitas, jangan lupa di-share di grup kelas masing-masing ya adik-adik, kemudian sebutkan nama dan kelasnya. Begitu Kak Tika? Betul Kalisma. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Dah. Adik-adik, kita sampai dalam ucapan selamat ulang tahun. Nah, Kalisma dan Katika, siapa aja sih adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini? Ada Patar Morado Siagian, Ada Abigail Pasaribu, ada Abiel Silitonga, ada Sri Rosa Pangaribuan, ada Ezekiel Sibuea, ada Julio Simanjuntak, ada Ronaulina Pitupulu, dan yang terakhir ada Jovanka Panjaitan. Wah, kakak-kakak, berarti ada 8 anak yang berulang tahun ya, Kak? Betul kan Nunut? Oke, silahkan Katika. Nah, adik-adik, ini hadiah ulang tahun untuk adik-adik yang ada di rumah ya. Dan hadiah ini akan diberikan kepada adik-adik setelah kita masuk kembali ke sekolah minggu. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan menyanyikan lagu selamat ulang tahun. Yuk, Kak Sierra. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Morado, Padamu Abigail, padamu Abiel, padamu Sri Rosa, padamu Ezekiel, padamu Julio, padamu Ronauli. padamu Jovanka. Selamat ulang tahun. Adik-adik sekolah minggu, mari kita akhiri ibadah kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, kami sambut firman-Mu yang telah kami dengar, dan kami sambut kebaikan-Mu pada hari Minggu ini Tuhan, di mana Tuhan mencurahkan kebaikan kepada kami, di mana Tuhan mencurahkan berkat-berkat kepada adik-adik sekolah minggu, kepada segenap orang tua. Kiranya kami senantiasa dalam masa transisi ini, dalam masa pandemi COVID-19, tetap sehat, tetap belajar dari rumah, tidak mengalami suatu penyakit, tapi kami bisa bertemu kembali dalam keyakinan kami di gereja-Mu, di dalam kasih, dan di dalam sukacita, dan di dalam kebahagiaan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, berterima kasih, dan berharap kepadamu. Amin.
Nah, adik-adik sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita minggu ini. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu penutup dari NKB 197 yang berjudul Besarlah Untungku. Yuk Kak Syira. Besarlah jiwaku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, benar-benar besarlah untungku, ketika Yesus sungguhlah tetap milikku. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta. Dan juga kita sudah menyanyikan lagu pujian. Dan kita juga sudah mengerjakan kreativitas kita pada minggu ini. Adik-adik, demikianlah pembelajaran firman Tuhan hari ini. Akhirnya Kak Nunut, Kak Tika, dan Kalisma berpesan kepada adik-adik yang di rumah, tetap berdoa, Jaga kesehatan. Patuhi mama dan papa. dan Di rumah saja. Bye!